hilirisasi ini, proyek yang sesat atau apa ini? Ya. Nggak terpotret dari tadi ya, Dari industri ya. Jadi hilirisasi atau industrialisasi yang sudah pasti hilirisasi yang terjadi yang diklaim kita dapat keuntungan berapa itu omong kosong, karena menurut hitung-hitungan saya dari hilirisasi nikel itu kita dapatnya bahkan minus gitu. Oh iya? Minus gitu. Iya. Bukan dulu yang membuat mereka bisa begini kan karena mereka punya logistik. Iya. Jadi logistiknya kita putus, mampus mereka. Iyalah. Kita kempeskan mereka. Oleh karena itu mereka tidak bisa melakukan cara-cara jahat dan cara curang seperti yang mereka tunjukkan di pemilu kemarin. Iya. Nah itu. Betul. Nah ini kalau kita perlu kekuatan tertentu gitu ya harus kita coba. Iya. Saya udah mulai dapat uang-uang haram mereka larinya kemana saja, udah mulai tahu menarik. gitu. Nah kita coba dalami lah. Iya. Potret ekonomi di akhir tahun ini, diantaranya soal defisit ya. Defisit katanya 600 triliun di tahun ini. Ini kan masalahnya seperti apa itu yang menggambar. Yang kedua kalau kita lihat juga ada beberapa usaha-usaha garmen besar ya, tekstil besar ya, dan itu dikabarkan akan bangkrut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membincangkan banyak hal terkait dengan masalah perekonomian ya. Tentunya kalau bicara perekonomian tidak lepas dari kaitan dengan korupsi juga, karena korupsi juga pasti akan berdampak dengan perekonomian. Untuk membincangkan hal tersebut kali ini kita bisa atau berkesempatan berbincang dengan Pak Faisal Basri. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah. Pak Faisal, kalau mendengar beberapa pembahasan di berita-berita itu kan diantaranya terkait dengan potret ekonomi di akhir tahun ini, diantaranya soal defisit ya. Defisit katanya 600 triliun di tahun ini. Ini kan masalahnya seperti apa itu yang menggambar. Yang kedua kalau kita lihat juga ada beberapa usaha-usaha garmen besar ya, tekstil besar ya, dan itu dikabarkan akan bangkrut ya. Tentunya masalah-masalah seperti ini akan mengganggu penerimaan ini, kurang lebih seperti itu. Tapi saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Faisal terkait dengan masalah-masalah itu dan kaitan dengan potret perekonomian di akhir tahun ini Pak Faisal. Terima kasih Mas Novel. Pertama memang mau tidak mau ada tren penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. Semester 1 belum begitu kelihatan. Triwulan 1 Januari Maret belum begitu kelihatan. Tapi pasca pemilu ini mulai tampak tadi. Jadi Mas Novel katakan tadi ada potensi defisitnya yang meningkat karena kemungkinan besar sekali target penerimaan pajaknya tidak tercapai. Sementara yang namanya pengeluaran tidak bisa dihambat kan, sehingga menimbulkan defisit yang membesar sehingga tidak ada tabungan. Ada namanya SAL kan, sisa anggaran itu yang bisa dipakai buat tahun berikutnya gitu. Praktis hitung-hitungannya sih hampir tidak ada yang namanya tabungan. Jadi waktu Pak Prabowo jadi presiden bebannya makin berat. Nah, kemudian juga ada kecenderungan kita lihat penjualan mobil yang turun tajam. Jadi ini sudah kalau kelas bawah itu memang hidupnya sangat memprihatinkan. Nah sekarang sudah merembet ke kelas menengah. Penjualan mobil turun 20%, macam-macam gitu. Kemudian juga tabungan mereka sudah tergerus. Tadinya tabungan mereka di atas 100, sekarang di bawah 100 juta gitu. Begitu memang data menunjukkan hal seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat dari
industri-industri tertentu. Tadi Mas Novel katakan ada potensi PHK di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat. Saya kebetulan baru dari Bandung hari Sabtu kemarin, ada di kawasan tekstil garment begitu, memang dilaporkan seperti itu karena mereka makin kesulitan menghadapi gempuran produk-produk impor, terutama dari mana-mana lah ya. Karena ya jebol cara masuknya juga nggak masuk akal lagi gitu, harganya sedemikian sangat murah itu kita nggak tahu lah ya. Ada seolah-olah negeri ini tidak melindungi warganya sendiri dari persaingan yang tidak sehat gitu. Jadi semua barangkali sibuk dengan urusan masing-masing, pemilu, habis pemilu para menterinya sibuk mengamankan dapat kursi berapa partainya begitu. Sehingga ini seolah-olah ini udah tak terurus nih ekonomi ini. Kemudian juga di perbankan makin babak belur kita lihat. Kemudian juga BUMN makin kesulitan. Ditambah komisaris lagi katanya mau ada pergantian ya. Komisaris sudah terjadi. Ada orang partai yang tim Pamali sukses, Pamali pokoknya tim sukses dari kubunya Pak Jokowi yang satu kubu dengan Pak Prabowo udah tidak bisa dipisahkan lagi gitu kan. Nah ini yang membuat situasi semakin tidak terkendali di tengah tekanan-tekanan tadi tercerminkan penerimaan pajak. Kalau ekonomi melemah kan ya penerimaan pajaknya juga melemah kan. Jadi indikator pertamanya pajak. Indikator berikutnya adalah tabungan itu. Kemudian tercermin pula dari industri manufaktur yang mengalami pelemahan itu. Padahal industri manufaktur itu menyumbang sekitar mungkin data saya tidak yang terupdate ya, tapi kira-kira hampir 1/3 dari penerimaan pajak. Oleh karena itu kita bertanya, hilirisasi ini produk yang sesat atau apa ini? Nggak terpotret dari tadi ya, dari industri ya. Jadi hilirisasi atau industrialisasi yang sudah pasti hilirisasi yang terjadi yang diklaim kita dapat keuntungan berapa itu omong kosong karena menurut hitung-hitungan saya dari hilirisasi nikel itu kita dapatnya bahkan minus gitu. Minus gitu. Bukan dulu kan saya katakan maksimum kita dapatnya 10%, 90%-nya lari ke China. Kok bisa minus kenapa Pak Soeharto? Karena mereka dapat tax holiday, dapat macam-macam. Betul. Masih ada lagi satu yang saya tidak hitung, yakni subsidi batubara. Jadi mereka pakai pembangkit batubara kan, baru batubaranya disubsidi. Waktu tahun 2022 harga batubara di pasar internasional itu $345 ya, rata-rata setahun. Pemerintah bilang, don't worry, saudara tua, saya kasih kamu cuma $70. Jadi per metrik tonnya dapat subsidi $275. Itu 1/4 lah berarti bayarnya. Luar biasa. Ya. Betapa pemurahnya kita mensubsidi warga asing, tapi warganya sendiri gencet terus. Waduh ini berat sekali itu ya. Dan kalau digambarkan dari kondisi tadi contohnya tekstil tadi atau industri-industri tertentu yang terkait dengan ternyata gempuran impor itu membuat mereka kemudian nggak bisa survive lah, atau kemudian bisa jadi impor itu kan barang di sana disubsidi juga itu oleh negaranya, oleh negara pengekspor ya. Masalahnya kan gini Pak Faisal, sebenarnya ada kebijakan negara untuk pembatasan produk-produk tertentu, terutama terkait dengan menjaga agar industri itu tetap tumbuh, tetap jalan. Betul. Terus gimana itu? Mestinya kan pembatasan itu bisa menjadi solusi atas persoalan itu, Pak Faisal. Ya, yang dibatasi itu yang tidak ada produksinya di misalnya.
Apple boleh masuk ke Indonesia, harus ada local content-nya. Iya. Mana ada kita industri yang local content-nya. Iya, Jadi dibikin aturan yang tidak mungkin dilaksanakan karena memang tidak ada yang dilindungi. Karena tidak ada parts and components untuk handphone itu yang ada di Indonesia. Tidak ada yang masuk. Ya, makanya mereka bikin parts and componentnya di Vietnam. Ada 12 pabrik components untuk Apple di Vietnam. Di Indonesia nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Jadi apa gunanya gitu bikin aturan. Nah sementara yang impor ini masuk seperti air bah begitu. Kan saya misalnya bisa beli seragam gitu ya, seragam untuk anak sekolah itu 50.000 tiga pasang. Padahal kita ada yang namanya lembaga anti dumping, persaingan tidak sehat, segala macam. Kelihatannya ada yang melindungi saudara-saudara kita itu. Akhirnya industri dalam negeri yang hancur, Pak. Hancur, ya. Kalau lebih baik begitu, impor. Baik impor, dia jualan. Memang itu apabila kemudian berdampak kepada PHK kan, akibatnya ke masyarakat juga itu dampaknya, Pak Faisal. Memang beberapa kebijakan ini kan kemudian khawatirnya, Pak Faisal, itu kebijakannya ada praktek korupsi di belakangnya. Kalau kita lihat contohnya Pak Faisal, ini kan belakangan yang lalu kita diperbincangkan soal tapera ya, tabungan perumahan rakyat gitu Pak Faisal, dan itu kemudian ditentang oleh banyak pihak karena hitung-hitungannya nggak logis ini tabungan ini bisa mendapatkan rumah. Tapi di sisi lain justru ada pembangunan di contohnya BSD dan PIK 2 gitu yang mendapatkan PSN gitu. Ini gimana itu Pak Faisal melihat itu? Ya pertama tapera ini kelihatannya jadi akan diharapkan jadi salah satu sumber menopang pembiayaan pembangunan. Nanti kan taperanya dihimpun dananya nanti beli obligasi pemerintah yang utang itu. Nah pertanyaannya sekarang, bukankah sudah ada tapera yang di dalam BPJS Ketenagakerjaan, sejenis tapera juga ada. Jadi itu benefitnya untuk beli rumah pertama atau sewa segala macam, bahkan tidak lebih fleksibel gitu. Dan kenapa tidak diintegrasikan saja sebagai sistem jaminan sosial tenaga kerja gitu. Nah kemudian di sistem jaminan sosial tenaga kerja ini dananya makin banyak kan, makin terhimpun banyak, kekuatan tawar menawarnya makin baik dan bisa digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil tinggi gitu. Dan peserta BPJS kesehatan itu, BPJS ketenaga kerjaan itu dijamin imbal hasilnya itu kalau saya tidak salah bunga deposito bank pemerintah. Nah di tapera ini tidak ada. Nah kemudian iurannya itu 0,5% pengusaha, 2,5% pekerja. Masya Allah. Pengusaha itu baru dapat penurunan pajak keuntungan kan dari 25 ke 22, 3 itu. 3 percentage point. Dari 3 itu cuma diambil setengah aja. Cuma diambil setengah aja, nggak pantas dong. Harusnya pekerja itu paling tidak separuh-separuh. Jadi 3 itu 1,5 pekerja, 1,5 pemberi kerja karena dia udah nabung 3% dari penurunan PPh itu. Nah jadi karena apa? Karena buruh itu sudah dikena kenaikan PPN segala macam, biaya hidupnya tinggi segala macam. Ya tapera ini tanggung rentengnya seperti itu. Nah kemudian kalau 3% saja, totalnya 3% itu rasanya akan sangat sulit untuk mewujudkan punya rumah. Karena apa Mas Novel? Karena tapera itu imbal hasilnya rendah sekali karena tidak ada jaminan, jadi ya tidak ada alasan kalau rendah mereka tidak dipenalti.
Sementara harga tanah kan naik terus. Kapan bisa catch up-nya gitu. Betul. Nah, pemerintah itu bikin bank tanah, ya kan, baru-baru ini diumumkan oleh menterinya, bank tanah. Tapi bank tanah untuk siapa? Bukan untuk public housing, tapi untuk investasi pengusaha besar lagi. Waduh, ya. Jadi, ini sudah keterlaluan lah. Iya. Jadi bebannya di tengah daya beli yang makin merosot itu, makin cenderung melemah itu, ditambah lagi ada Dracula baru yang menyedot darah rakyat itu 2,5% kan dari gajinya gitu. Ya udah kelepekan. Bebannya tambah berat ya Pak Faisal ya. Sementara itu lagi-lagi nih pengusaha kelas kakap yang di PIK, yang di BSD dan dikasih status cap PSN. Nah kalau dikasih cap PSN, mereka dapat berbagai fasilitas pengamanan, kemudian karena dianggap objek vital. Padahal vitalnya di mana gitu kan? Lebih vital pertanian gitu. Kemudian mereka dapat fasilitas bikin import list. Import list itu kebutuhan importnya bisa dilakukan, direalisasikan tanpa bayar bea masuk. Nggak bayar bea masuk kalau PSN. Import listnya itu yang terjadi selama ini. Jadi fasilitas diberikan semua demi namanya berhala investasi itu. Padahal Mas Novel investasi di Indonesia nggak kecil-kecil amat. Bukan masalah gitu, kita udah diskusikan kalau nggak salah. Jadi bukan masalah investasinya, tapi bagaimana ngelolanya tadi Pak ya. Akhirnya investasinya besar tapi penerimaan buat negaranya hasilnya kecil ya. Itu yang problem. Pak Faisal mungkin bisa digambarkan nih PSN itu sebetulnya seperti apa sih? Karena terus yang kedua urgensinya sesuatu itu mesti diberikan PSN dan yang tidak itu seperti apa Pak Faisal? Kriteria umum yang berlaku itu dia menyerap tenaga kerja banyak. Oh iya. Kedua penerimaan dari ekspor. Ekspor. Satu lagi menyerap tenaga kerja atau menghasilkan devisa gitu. Kemudian ketiga meningkatkan pertumbuhan di daerah itu atau nasional. Kalau harusnya nasional yang berkontribusi kepada penerimaan pajak lah gitu. Itu makanya strategis secara nasional. Nah kalau kita lihat misalnya PIK apa ya kontribusinya, tenaga kerja ada barangkali waktu konstruksi, terus mereka satpam, tapi kan secara nasional kecil sekali. Kemudian ekspor ya nggak ekspor pasti, yang namanya non tradable kan kalau perumahan itu. Betul. Jadi ya tidak tahu kita, yang kita tahu. Kemudian di BSD apa ya strategisnya? Oke, jadi misalnya mereka menjadi pionir smart city misalnya, justifiable. Mereka menggunakan energi bersih gitu kan, ini tidak terjadi sama sekali gitu. Jadi asal cap aja, berani bayar berapa lo gitu. Jadi khawatirnya kalau gitu malah bisa menjadi ruang untuk bisa berbuat korupsi lagi. Karena kan korupsi bukan hanya ngambil uang negara nih Pak Faisal, suap juga bagian dari praktek korupsi. Dan pola-pola seperti ini kan berbahaya juga nih Pak Faisal. Pak Faisal kalau dilihat belakangan ini memang konstruksi infrastruktur lah ya, infrastruktur banyak sekali dan sekarang masih terus berjalan nih Pak Faisal, IKN juga. Dan tentunya kalau tadi melihat dari beban APBN yang semakin berat, tentunya fiskal juga semakin sempit tentunya ya. Dan apalagi tahun depan beban untuk kewajiban kata Menteri Keuangan kan 800 triliun itu. Artinya jatuh tempo, utang jatuh tempo 800 triliun. Artinya masalah itu banyak sekali nih Pak Faisal. Kira-kira dengan melihat situasi itu ke depan seperti apa nih Pak Faisal melihat dari perekonomian Indonesia? Jadi persoalan mendasar kita tidak bisa banyak berbuat kalau fiskal kita lemah.
kalau fiskal kita membawa perekonomian ke arah berbahaya. Maksudnya kalau pemerintah itu utang terus gitu. Sementara kemampuan kita membayar hutangnya lemah karena penerimaan pajaknya tidak proporsional dengan pengeluaran itu, maka fiskal kita mulai rapuh. Nah, menciptakan instabilitas, merembet ke sektor moneter, dan kalau berlangsung cukup lama, misalnya barangkali maksimal kalau kita tidak ada perubahan ini 2026 bisa meledak gitu. Nah, harusnya kan kita tidak menunggu SOS dulu, ada apa pengekangan diri dulu gitu, self restraint gitu. Seperti ini nih kita harus membangun dengan fondasi yang lebih baik. Kita dahulukan kepentingan rakyat gitu-gitu kan. Nah, ini yang saya lihat sampai sekarang belum ada, dan kalau ini berlanjut di era pemerintahan baru, yaitu daya dukung ekonominya tidak akan mampu untuk menopang, sehingga ya kemungkinan besar tidak serta-merta krisis itu, tapi menimbulkan potensi krisis paling lama 2026. Iya. Dan Pak Faisal kan seringkali kan begini, ada saja orang yang mengatakan beginilah kurang lebih. Dengan adanya perekonomian kita yang semakin berat gitu ya, pemberantasan korupsi itu menjadi salah satu penghambat untuk ekonomi menjadi bangkit gitu. Kalau Pak Faisal pandangannya gimana? Karena walaupun Pak Faisal pernah cerita sebetulnya di podcast ini ya, tapi tentunya kita ingin memberikan gambaran yang lebih jelas lah gitu biar orang paham ya. Dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang justru membuat beban, apalagi kebijakannya berpihak kepada kepentingan kapitalis lah gitu atau pemodal saja, tentunya semakin membuat masalah-masalah perekonomian tadi, beban fiskal dan segala macam semakin berat lagi gitu Pak Faisal. Menggambarkan tadi yang saya tanyakan itu gimana Pak Faisal? Nah kan misalnya persaingan makin tidak sehat. Karena apa? Perusahaan yang baik itu tersisih. Karena dia tidak mau nyogok. Dia tidak mau dapat backingan dari kekuatan politik. Sementara yang butuh backing, yang tidak punya daya saing, mendekati kekuasaan untuk memenangkan tender atau fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, itu proses korupsi yang lewat kebijakan. Jadi korupsinya nggak ngambil duit negara itu, tapi lewat kebijakan. Dia mendesain kebijakan yang jadi luar biasa kan, seperti Omnibus Law. Itu nggak gelontoran uang yang dikeluarkan oleh rezim. Ada bandarnya untuk menyogok proses di dalam proses itu kan. Yang ujung-ujungnya bikin masyarakat lebih susah. Masyarakat lebih susah. Nah kalau politiknya makin bagus, dilandasi oleh nilai dan moral yang baik, maka akan menghasilkan di perekonomian itu pelaku-pelaku yang baik, tidak nilai pajak. Biasanya dia sudah korupsi, terus dia habis uangnya, saya nilai pajak aja, gitu kan, minta kompensasinya kan, nilai pajak. Orang pajaknya tidak berani karena dia dekat kekuasaan. Saya pernah cerita juga, masa pajak saya lebih besar dari presiden yang sedang berkuasa, bukan yang sekarang gitu. Kan nggak elok gitu. Karena dia menunjukkan gua kuasa, gua juga bisa ngebayar pajak gitu kan. Nah jadi justru sebetulnya yang melemahkan kita adalah bergelantungannya banyak praktek-praktek korupsi, istilahnya nyantol ke ekonomi, sehingga ekonominya tidak bisa lari kencang. Kalau itu diterabas, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu kita harus berantas korupsi. Jadi mestinya dalam kondisi sekarang ini atau perekonomian kita yang sedang sempit lah gitu ya. Mestinya pemberantasan korupsi itu menjadi hal yang sangat penting untuk dikuatkan ya. KPK dikuatkan kembali, itu tugas pertama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Nanti kita lihat saja, mudah-mudahan dia sadar itu
Kalau enggak kankernya makin merembet kemana-mana. Ekonomi dipenuhi oleh kanker ya enggak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita lihat Pak Faisal, memang belakangan ini ada beberapa kasus-kasus besar lah yang diungkap ya, terutama dari Kejagung ya. Nah, saya melihat itu kasus-kasus itu mestinya kalau ditangani dengan baik, dituntaskan dengan optimal, artinya kerugian keuangan negaranya semaksimal mungkin ditarik kembali, aktor intelektualnya dijangkau untuk diminta pertanggungjawaban. Kalau itu semua dilakukan dengan optimal, tentunya itu akan bisa menjadi deterrent effect. Orang akan takut berbuat dan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi persoalannya adalah banyak kasus-kasus yang kemudian seperti jauh dari tuntas gitu. Contohnya kita bicara BTS masih jauh dari tuntas. Dan bahkan ada pandangan-pandangan ada beberapa pihak yang nggak dijangkau gitu dan lain-lain. Ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. Mestinya begini-begini kan bayangan saya nih Pak Faisal, investor atau orang-orang yang pelaku usaha tentunya memandang apakah dengan kondisi begini akan berinvestasi apa tidak. Itu pastinya akan berpengaruh ya Pak Faisal. Itu sebesar apa sih pengaruhnya itu Pak Faisal? Nah, sekarang itu ada indikator orang investor masuk atau tidak itu dilihat ESG-nya. ESG index. Jadi bukan indeks tingkat keuntungan, tapi indeks environment, social and governance. Jadi korupsi itu concern dari investor. Nah, ESG index kita itu rendah, bukan sangat rendah tapi rendah, sehingga risiko berinvestasi di Indonesia berdasarkan ESG itu tinggi. Memang risiko tinggi investasi. Tinggi, walaupun ada yang lebih jelek lagi sangat tinggi. Kita tinggi. Kita harus jujur lah kalau apa adanya kita bilang. Tapi kita lebih rendah dari Malaysia, Thailand, macam-macam gitu. Nah, jadi ini bukti bahwa korupsi itu musuh investasi. Musuh investasi. Nah, waktu omnibus itu dianggap pemberantasan korupsi memperlambat investasi, bukannya mempercepat gitu. Itu terang diutarakan oleh Muldoko, dibalik-balik lah itu dan oleh Ketua Kadin Rosan itu yang meyakinkan Pak Jokowi merata itu bahwa nih oleh karena itu harus dilemahkan KPK-nya. Mereka senang dengan pelemahan KPK. Faktanya investasi tidak mengalami peningkatan besar. Oke, masih ada investasi memang, tapi beralih. Investasi dari Amerika, dari Eropa turun, yang naik dari China dan Hong Kong. Jadi kalau Hong Kong dan China saya gabung, sekarang paling besar. Nah, ada satu, mudah-mudahan ini bukan rahasia lah. Jadi seorang duta besar membawa investor dari mantan duta besar membawa investornya dari negara tempat dia ditempatkan itu, ketemu dengan Pak Luhut gitu ya. Wah, ini mereka mau invest di renewable energy. Kami males lah sama kalian. Lebih enak kami ngomong sama pengusaha China. Nah, oleh karena itu ada pattern tuh. Semakin jelek governance satu negara, muncullah investasi di negara yang governance-nya juga nggak bagus gitu. Jadi ya air ketemu air, minyak ketemu minyak. Nah, jadi quality of investment-nya kita lihat aja. China masuknya ke apa? Ya, tambang-tambang yang merusak lingkungan, mereka nggak peduli. Memang quality dari investor tadi, dari investment tadi tentunya akan berdampak dengan masalah ketenagakerjaan, lingkungan, penerimaan negara dan sektor-sektor lain ya Pak Faisal ya. Dan tentunya kalau yang dari kualitinya buruk ya negara nggak dapat apa-apa, lingkungan rusak, tenaga kerja juga nggak dihormati hak asasi manusianya. Manusia lokalnya juga jadi nggak dapat apa-apa. Dan Pak Faisal tadi yang poin Pak Faisal sampaikan soal indeks ESG kita yang resiko tinggi tadi. Poin terbesarnya itu dari masalah apa sih Pak Faisal yang membuat resiko tinggi tadi?
Saya belum lihat komponennya, memang ada komponennya kan, tapi dilihat dari indikator-indikator lain, misalnya persepsi dari Transparency International, gitu, korupsi yang turun kan, dari peringkatnya dari 105 jadi 115, skornya tetap 0,34, close to zero. Kalau dilihat dari situ kelihatan porsi sumbangan korupsi cukup tinggi. Kemudian mungkin hampir sama dengan environment, karena environment juga kacau balau, dia ngomong aja gitu, pidatonya sih bagus semualah, janji Paris agreement segala macam, komit, tapi kenyataannya kemudian mau memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batu bara, tapi orang asing ini bingung, kalian mau memensiunkan dini, pada yang sama kalian masih terus membangun pembangkit listrik batu bara yang baru. Itu makanya jelek juga kita di environment itu. Iya. Dan Pak Faisal, memang begini, secara normatif kita bisa katakan udah deh tinggal ambil kebijakan, upaya memberantas korupsi diperbaiki segala macam, ini akan situasinya akan menjadi lebih baik. Tapi kan nggak semudah itu Pak Faisal. Betul. Tentunya oligarki juga akan menjaga agar jangan sampai ada hal seperti itu. Tentunya akan mengganggu atau tidak menguntungkan bagi oligarki. Terus kira-kira Pak Faisal melihat hal-hal seperti itu, apalagi kita tentunya paham sekali bahwa politik kita juga masih ada ketergantungan, atau politik biaya tinggi juga masih terjadi. Kira-kira dengan melihat segala masalah tadi, seberapa yakin ini Pak Faisal pemberantasan korupsi akan diperbaiki? Sepertinya kita tidak punya daya lagi gitu. Ini kan oligarki muncul di tengah politik yang tidak demokratik, terlalu terdispersinya kekuasaan politik, lantas check and balance tidak ada dan macam-macam itu. Itu bertemu dengan ekonomi menimbulkan oligarki itu. Jadi harusnya diawali dengan pasar politiknya juga dibenahi. Tapi kan betapa sulitnya gitu. Kita juga tidak tahu caranya. Proses panjang gitu ya. Proses panjang. Nah, jadi ada satu yang saya belum tahu caranya seperti apa, tapi insya Allah udah hampir bertemu gitu. Yang membuat mereka bisa begini kan karena mereka punya logistik. Jadi logistiknya kita putus, mampus mereka. Iyalah. Kita kempeskan mereka. Oleh karena itu mereka tidak bisa melakukan cara-cara jahat dan cara curang seperti yang mereka tunjukkan di pemilu kemarin. Nah itu. Betul. Nah ini kalau kita perlu kekuatan tertentu gitu ya harus kita coba. Saya udah mulai dapat uang-uang haram mereka, larinya kemana saja, udah mulai tahu menarik. Gitu. Nah kita coba dalami lah. Iyalah Bapak Faisal, kita juga tentunya berharap semoga pemerintahan yang baru nanti ini akan betul-betul mau untuk menunjukkan sikap yang lebih jelas untuk upaya memberantas korupsi. Dan sekarang ini juga Pak Jokowi lagi ada pansel pimpinan KPK, semoga mau membantu untuk pimpinan pemerintahan berikutnya untuk bisa bekerja optimal lah gitu Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.